Assalamualaikum, selamat malam. Ah, untuk kamu yang minta tips bagaimana supaya awet muda, wah itu berat. Karena saya sendiri pengen awet muda, tapi masih kategori awet tua juga sih. Tapi yang jelas begini, supaya kita tidak termakan zaman. Supaya kita awet muda berarti kita harus berusaha supaya sebagian besar tubuh kita ini tidak termakan zaman. Jadi apa yang tidak termakan zaman? Itu air. Air itu tidak pernah tua, tidak pernah muda. Ya, begitu-begitu aja terus air. Nah, waktu kita baru lahir, bayi itu 85% berat badannya itu adalah air. Itu kadar air bayi itu. Jadi yang bukan air 15%. Makanya bayi itu kalau dia sakit cepat sekali sembuh. Kadang-kadang kita belum tahu dia sakit, dia sudah sembuh duluan. Kenapa? Dan bayi itu jarang sakit dibanding yang sudah dewasa ya. Kenapa? Karena yang kemungkinan sakit kan cuma 15%. Yang 85% kan air. Nah itu. Nah, seiring umur makin lama, makin kita kadar air itu makin berkurang. 85% turun. Itu bahkan ada orang yang tinggal 25%, 30%. Wow. Kalau itu misalnya kadar airnya tinggal 40%, berarti yang bukan air kan 60%. Maka 60% itu yang kemakan zaman. Nah, itu pasti nampak cepat tua. Karena yang air tinggal 40%. Jadi kita harus mempertahankan agar supaya jangan bertambah dan yang bukan air. Malah kalau bisa ya kadar air ini kita tingkatkan terus. Kita jaga jangan berkurang. Gitu. Bahkan kalau kadar air kita tinggi itu susah sakit. Karena kemungkinan sakit kan kecil. Air tidak sakit ya. Nah, tipsnya ini saya kasih tips untuk mempertahankan kadar air, jangan turun. Tapi kalau boleh naik. Itu jangan pernah minum air lain di saat haus. Karena rasa haus itu adalah bahasa tubuh kepada alam sadar kita bahwa dia kekurangan pelarut, butuh air. Maka yang dia butuhkan pelarut. Jangan haus minumnya teh atau kopi. Karena teh itu adalah larutan teh, larutan gula, kopi, larutan gula, larutan kopi. Sementara tubuh ini membutuhkan pelarut. Jadi air putih yang diminum, minumlah sebanyak-banyaknya. Itu. Masa ia pelit terhadap diri sendiri? Itu. Jangan pernah minum air lain selain air putih. Ini yang kedua ya. Jangan minum yang lain selain air putih di saat makan. Itu. Habis makan minumlah air putih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena makanan yang kita makan sekalipun itu lembut, tetap butuh pelarut di dalam pencernaan kita. Butuh pelarut, bukan butuh larutan, butuh pelarut. Nah, kalau waktu kita makan minum yang berasa, misalnya teh atau jus segala macam, itu kan larutan. Sementara makanan itu butuh pelarut. Akhirnya, untuk mencukupi pelarut, tubuh itu mengambil kadar air kita, sehingga makin lama makin kurang. Makanya tempatkanlah kodrat air putih sebagai pelarut. Itu. Jadi sekali ulangi, minumlah air putih yang banyak di saat makan. Dan minumlah air putih yang banyak di saat haus. Itu. Kalau lagi santai tidak haus mau minum teh, mau minum kopi, ya udah itu kan selera. Ya udah saya minum kopi. Tapi kalau di saat haus kan harus air putih. Tubuh meminta pelarut, bukan larutan. Jadi bedakan pelarut sama larutan. Teh itu larutan. Tubuh butuh pelarut. Kalau jus, kapan saya minum jus? Ya ketika saya merasa nutrisi saya kurang. Waktu makan tadi kurang, sayur-sayur kurang, ya sudah. Saya konsumsi buah-buahan, yang lain ya, jus, mungkin pencernaan kurang baik, saya harus minum jus atau buah-buahan gitu. Itu. Jadi ingat tuh, tempatkanlah air putih pada kodratnya sebagai pelarut. Lihat orang tua zaman-zaman dulu, belum ada zaman sekarang, sudah ada termos, sudah ada ibaratnya minuman yang dijual kemasan.
Kalau zaman dulu kan tidak ada. Jadi ketika orang-orang tua kita dulu kalau haus mau tunggu bikin teh, lah kayu bakar aja masih basah, kapan mendidih airnya, sudah keburu haus, akhirnya dia minum air putih. Sehingga orang-orang tua dulu banyak mengkonsumsi air putih, sehingga mereka 70 tahun pun masih bisa jalan, masih kuat. Itu kalau sekarang ini ya, mas makan apa mas? Nasi goreng, minumnya es teh manis. Itu udah jorok, gitu, udah salah itu. Minumnya air putih, es teh manis nanti setelah habis makan. Itu ya, itu tipsnya. Kalau ada juga mau jaga supaya nggak gampang tua. Nah, pikir. Nah, saya kasih bahan berpikir deh, supaya bisa pikirkan dan cari sendiri dulu. Nah, coba pikir, misalnya sebentar malam nih, ntar Anda tidur, waktu tidur miring kiri. Begitu bangun, kadang-kadang kita dapatkan kok miringnya ke kanan, padahal setahu saya waktu tidur miring kiri. Kok sekarang saya bangun dalam posisi miring kanan. Timbul pertanyaan, berapa kali saya bolak-balik dalam semalam itu? Gitu kan. Pertanyaan yang paling penting, siapa yang bolak-balik kamu? Maka dialah yang merawatmu, kan gitu ya. Jadi minta sama dia, jangan cuma rawat kamu ketika badan kamu capek, melengkung, tidur berjam-jam karena nyenyak. Kamu nggak ada, kamu tidak rasa, sehingga tidak rasa capek. Tapi sesungguhnya tubuh itu sakit, capek. Tapi karena ada yang merawat, ya udah dia balik supaya seimbang. Ya minta sama dia itu yang jaga kamu, yang bolak-balik itu, untuk jaga sel kamu jangan cepat tua, gitu kan. Itu juga bisa. Itu bayangin tuh, kita baru lahir, coba pikirin, kita baru lahir nih, mata belum melihat, telinga belum mendengar, sel otak belum jalan, gitu. Tapi begitu nih bibir ini menyentuh puting susu, langsung tahu menyusu. Nah, siapa yang ngajar nih? Siapa yang ngajar kita gitu? Apakah kita yang menyusu? Cari jawabannya. Banyak orang bilang, ya itu kuasa Allah. Iya betul, segalanya kuasa Allah. Tapi Anda harus pikirkan dan pecahkan bagaimana kuasa itu bekerja. Nah, karena di situ ada rahasia yang harus kita temukan, gitu. Bahkan yang kasihan tuh penyu, tuturuga, penyu di laut. Induknya naik ke pantai pasir, gali, dia bertelur, habis itu dia tutup, dia tinggalin. Tiba saatnya si penyu itu netas, dia langsung tahu dia harus menggali ke atas supaya dia selamat. Sampai di atas dia tahu, saya harus ke laut supaya saya selamat. Nah, apakah si penyu yang menggali atau gimana? Gitu. Karena dia baru menetas nih, seperti kita. Kecambah, bibit, belum keluar daunnya, begitu masih kecambah ini, langsung dia siapkan akarnya untuk siap keluar daun, dia siap hidup, gitu. Apakah si pohon itu atau bibit itu sendiri di situ, ya, yang hidup atau hal lain? Nah, jawabannya orang bilang kuasa Allah. Ya iyalah, segalanya kuasa Allah, berkedip mata saja kuasa Allah. Kalau tanpa kuasanya kan nggak bisa. Gitu. Tapi kita harus pecahkan itu. Nah, kalau itu bisa temukan jawabannya dan rahasianya, mungkin kalau itu dimainkan kita bisa meminta, tolong jaga saya supaya jangan cepat tua, bos. Ya kira-kira demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berpikir, bos.